Ekosistem mangrove di pantai timur Provinsi Jambi berada di dua kabupaten, yaitu Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Wilayah ini mencakup 13 kecamatan dan sekitar 78 desa yang tersebar di sepanjang pesisir timur Sumatera. Lokasi dari ekosistem mangrove di kawasan ini mencapai kurang lebih 14.882 hektar. Sebagian besar masih dalam kondisi baik, yaitu sekitar 14.025 hektar. Namun terdapat pula lahan-lahan terbuka, area terabrasi dan tanah timbul yang menunjukkan adanya dinamika dan tekanan terhadap ekosistem mangrove. Mangrove di pesisir timur Jambi memiliki keanekaragaman jenis yang cukup tinggi. Terdapat 12 spesies mangrove sejati utama seperti Avicennia, Rhizopora, Bruguiera, Soneraceae, dan Nipah. Beberapa jenis yang dominan antara lain Avicennia alba, Avicennia marina, Rhizopora apiculata, dan Nipah frutica. Salah satu jenis yang juga tergolong langka secara lokal adalah Candelia candel. Secara ekologis, mangrove berperan penting sebagai habitat satwa liar. Kawasan ini menjadi tempat hidup primata seperti lutung dan monyet ekor panjang. Berbagai burung air dan burung migran serta satwa lainnya yang sebagian berstatus mendekati terancam hingga terancam punah juga ada di ekosistem mangrove ini. Selain itu, mangrove juga berfungsi sebagai benteng alami yang melindungi pantai dari abrasi, gelombang, dan abrasi laut. Bagi masyarakat pesisir, mangrove adalah penopang kehidupan. Kawasan ini menjadi tempat pembesaran ikan, kepiting, dan udang yang mendukung mata pencaharian nelayan. Sebagian besar masyarakat juga memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dari mangrove ini seperti buah dan nipah untuk kebutuhan rumah tangga dan juga untuk usaha kecil. Di beberapa lokasi, mangrove mulai dikembangkan sebagai potensi ekowisata dan sumber ekonomi alternatif berbasis konservasi. Namun demikian, ekosistem ini menghadapi berbagai ancaman. Secara alami, kenaikan muka air laut, gelombang, dan arus menyebabkan abrasi dan guguran garis pantai. Selain itu, terdapat ancaman antropogenik berupa konversi mangrove menjadi perkebunan sawit, terutama di daerah yang penggunaan lainnya di luar konsep mangrove itu menjadi dominan. Dalam konteks pengelolaan, pemerintah desa dan aparat daerah berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan instansi terkait. Mereka mendukung program rehabilitasi, perlindungan, serta memberdayakan masyarakat melalui pembentukan kelompok lokal dan pengembangan usaha berbasis mangrove. Secara keseluruhan, mangrove Kuala Tanjung Jabung merupakan ekosistem penting yang tidak hanya bernilai ekologis, tetapi juga mempunyai nilai-nilai ekonomis yang potensial. Oleh karena itu, upaya perlindungan dan pengelolaan mangrove berkelanjutan menjadi kunci untuk menjaga fungsi dan manfaatnya bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Sebagai langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan mangrove di Kuala Tanjung Jabung, dilakukan kegiatan inventarisasi ekosistem mangrove secara menyeluruh.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat tentang sebaran, luas, komposisi, serta kondisi biofisik mangrove di lapangan. Inventarisasi tidak hanya mencatat luasan, tetapi juga menilai kondisi yang real dan tingkat kesehatan mangrove. Parameter yang diamati meliputi kerapatan tegakan, struktur vegetasi, regenerasi alami, tingkat kerusakan hingga indikasi abrasi dan tekanan aktivitas manusia. Melalui pendekatan ini dapat diketahui kawasan yang masih baik, kawasan yang terdegradasi, serta area yang membutuhkan rehabilitasi. Penilaian kesehatan mangrove menjadi penting dalam menentukan arah pengelolaan. Mangrove yang sehat menunjukkan struktur vegetasi yang seimbang, regenerasi yang baik, dan fungsi ekologis yang optimal sebagai habitat biota serta pelindung pantai. Sebaliknya, kawasan yang mengalami tekanan memerlukan intervensi melalui rehabilitasi, pengendalian, dan penguatan tata kelola. Selanjutnya, dilakukan penyusunan lanskap mangrove sebagai pendekatan spasial yang terintegrasi. Penyusunan lanskap ini mempertimbangkan keterkaitan antara ekosistem, fungsi lindung, fungsi budidaya, serta ruang hidup masyarakat pesisir. Dengan pendekatan lanskap, pengelolaan tidak lagi parsial, tetapi melihat mangrove sebagai satu kesatuan sistem ekologis dan sosial. Langkah ini menjadi fondasi dalam menyelaraskan dua tujuan utama: menjaga fungsi konservasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kawasan dengan fungsi lindung difokuskan untuk menjaga keanekaragaman hayati dan perlindungan pesisir. Sementara kawasan budidaya dan pemanfaatan diarahkan untuk mendukung perikanan, hasil hutan bukan kayu, serta pengembangan usaha berbasis mangrove yang berkelanjutan. Seluruh proses ini merupakan wujud dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Regulasi ini menegaskan pentingnya perencanaan berbasis data, pengendalian pemanfaatan, rehabilitasi kawasan yang rusak, serta pelibatan aktif pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan inventarisasi yang akurat, penilaian ekosistem yang baik, penyusunan lanskap yang terarah, serta pengelolaan mangrove di Kuala Lampung, Tanjung Jabung ini diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Mangrove terjaga, masyarakat sejahtera, dan pembangunan berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan. Sarah
is the way for us to grow. I feel it so.